Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Indriani dengan NIM 2221030101014, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan menjawab 5 pertanyaan ujian kompre program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk soal yang pertama, yakni pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, bacaan ayat tersebut dan jelaskan asbabun nuzulnya. Jelaskan pula pendapat Anda terkait ayat tersebut dalam konteks dakwah di era sekarang. Baik, di sini jawaban saya, ayat tentang dakwah yang saya pilih adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Nah, adapun arti dari asbabun nuzul ialah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Nah, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, termasuk kepada orang-orang yang belum menerima Islam. Dan pendapat saya dalam konteks dakwah di era sekarang, menurut saya ayat ini sangat penting untuk diterapkan di zaman sekarang. Nah, saat ini dakwah tidak hanya dilakukan di masjid, tapi dakwah juga bisa dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Nah, jadi dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 itu kita bisa belajar bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan cara yang sopan. Prinsip ini sangat penting agar dakwah bisa membawa kebaikan dan kedamaian bagi semua orang. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam konteks masyarakat saat ini. Untuk jawabannya, yang pertama yakni pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak atau menyeru kepada orang lain dalam melakukan kebaikan dan mengikuti ajaran agama Islam. Sedangkan pengertian dari komunikasi itu sendiri yakni proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media. Nah, komunikasi ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Adapun hubungan antara dakwah dan komunikasi yakni memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, dakwah ini tidak akan berhasil jika tidak menggunakan komunikasi yang baik. Nah, dalam dakwah ini seorang pendakwah harus mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, sedangkan di zaman sekarang perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Jadi, cara berdakwah bisa menjadi luas. Dakwah tidak hanya dilakukan di masjid, tapi kita juga bisa melakukan dakwah seperti di media sosial, TikTok, Instagram, maupun media sosial lainnya. Jadi, dalam melakukan komunikasi yang baik, pertanyaan yang ketiga yakni komunikasi dakwah memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi umum. Jelaskan hakikat komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Quran dan hadis, kemudian analisis bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik komunikasi dakwah di masyarakat yang plural dan multikultural. Untuk jawabannya yakni komunikasi dakwah adalah proses penyampaian pesan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan mengajak ataupun menyeru tentang kebaikan Islam. Nah, adapun penerapan komunikasi dakwah dalam masyarakat yang plural dan multikultural, yakni masyarakat saat ini terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, komunikasi dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Adapun beberapa penerapan yang bisa kita lakukan, yang pertama yakni menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Yang kedua yakni menghargai perbedaan budaya antar latar belakang.
Dan yang ketiga yakni mengutamakan dialog dan toleransi. Jika terjadi perbedaan pendapat, komunikasi sebaiknya dilakukan melalui dialog yang baik dan saling menghargai. Untuk yang keempat yakni memanfaatkan media modern di era digital. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dakwah saat ini tidak hanya dilakukan di masjid ataupun di atas mimbar, tapi kita juga bisa melaksanakan dakwah melalui platform media sosial yang banyak digunakan di era saat ini. Untuk pertanyaan yang keempat, yakni dalam perspektif ilmu komunikasi, keberhasilan penyampaian pesan sangat dipengaruhi oleh proses encoding, decoding, dan feedback. Nah, jelaskan konsep tersebut berdasarkan model komunikasi Stuart Hall. Kemudian analisis bagaimana model ini dapat menjelaskan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pesan dakwah di media digital. Nah, adapun konsep dari encoding, decoding, dan feedback ini dalam model komunikasi Stuart Hall, menurut Stuart Hall adalah proses komunikasi tidak hanya sekedar penyampaian pesan dan pengirim ke menerima, tetapi pesan yang disampaikan bisa ditafsirkan secara berbeda oleh setiap orang. Adapun analisis perbedaan pemahaman pesan dakwah di media digital dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni perbedaan latar belakang audiens, yang kedua yakni pengaruh media sosial, yang ketiga yakni interaksi yang terbuka. Maksudnya media digital ini memungkinkan semua orang untuk memberikan tanggapannya secara langsung. Dan yang terakhir yakni pola penerimaan pesan yang berbeda dalam praktiknya. Misal, sebagian orang menerima pesan dakwah sepenuhnya atau sebagian lainnya menerima tetapi mereka menyesuaikan dengan kondisi mereka, dan ada juga yang menolak atau mengkritik pesan tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir yakni dalam masyarakat multikultural, komunikasi dakwah sering berhadapan dengan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai sosial. Jelaskan bagaimana teori komunikasi antar budaya atau intercultural communication dapat digunakan sebagai pendekatan dakwah agar pesan Islam dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar budaya itu atau intercultural communication. Nah, intercultural communication adalah proses komunikasi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut bisa meliputi perbedaan bahasa, nilai, kebiasaan, cara berpikir, atau cara mereka berinteraksi. Adapun hubungan antara komunikasi antar budaya dengan dakwah, yakni dalam kegiatan berdakwah, seorang pendakwah sering menghadapi berbagai masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, atau tradisi yang berbeda. Nah, jika dakwah disampaikan tanpa memahami budaya masyarakat terlebih dahulu, pesan yang disampaikan bisa sulit diterima atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Adapun penerapan teori komunikasi antar budaya dalam dakwah dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yakni memahami budaya masyarakat setempat dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan dakwah di suatu tempat, maka kita harus memahami terlebih dahulu budaya masyarakat di daerah tersebut. Untuk yang kedua yakni menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Semisal kita sedang melakukan dakwah di daerah Madura, maka kita tidak bisa melaksanakan dakwah dengan menggunakan bahasa Jawa karena bahasanya sulit dimengerti oleh masyarakat di daerah tersebut. Untuk yang ketiga yakni menghargai perbedaan nilai dan tradisi. Nah, dalam masyarakat multikultural terdapat berbagai tradisi dan kebiasaan. Nah, kita sebagai pendakwah itu harus bersikap toleran dan menghargai perbedaan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk yang keempat, yang terakhir yakni menggunakan pendekatan yang bijaksana dan persuasif. Nah, dakwah ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang lembut, tidak memaksa, dan juga tidak rasis. Untuk contoh penerapan dalam masyarakat, ketika berdakwah di daerah yang memiliki budaya lokal yang kuat, pendakwah dapat menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Seperti pendakwah bisa menggunakan nilai-nilai Islam dengan tradisi yang sudah dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut.
Mungkin cukup sekian jawaban ujian kompre dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.